Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel M Animation dengan aku Majid di sesi belajar biologi itu seru. Di video kali ini kita akan membahas tentang sel. Apakah kalian pernah melihat sel atau tahu apa itu sel? Sel merupakan bagian yang sangat penting bagi makhluk hidup. Dikatakan sebagai makhluk hidup jika benda tersebut tersusun atas sel minimal satu sel, contohnya seperti bakteri, dan maksimal hingga puluhan ratus juta sel dalam tubuhnya, contohnya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Jika dilihat sekilas di bawah mikroskop, tampak bentuk sel itu kaku dan seperti benda mati. Akan tetapi ternyata setelah diselidiki lebih lanjut lagi, di dalam sel terjadi segala proses kegiatan. Bahkan sebenarnya segala kegiatan kita sehari-hari itu terjadi pada tingkat sel. Ini dapat kita gambarkan dengan kegiatan kita sehari-hari. Misalnya ketika kita melakukan aktivitas membaca buku. Sel-sel apa sajakah yang bekerja saat kita melakukan aktivitas itu? Sel-sel tubuh yang bekerja antara lain ialah sel otot. Dengan adanya sel otot, maka tangan kita bisa memegang buku. Selain itu, sel batang dan kerucut mata juga bekerja menerima bayangan tulisan atau gambar. Setelah itu, sel otak akan menerjemahkan sehingga menghasilkan suatu pengertian. Berdasarkan gambaran tersebut, dapat kita ketahui bahwa sel itu hidup dan saling bekerja satu sama dengan yang lain untuk melakukan fungsi hidup. Fakta tersebut menunjukkan bahwa tubuh manusia tersusun atas kumpulan sel-sel. Sel-sel berkelompok untuk membentuk suatu jaringan, dan kemudian jaringan tersebut akan menyusun sebuah organ. Sistem organ inilah yang akan membentuk organisme baru. Dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa sel merupakan tingkatan terendah dari sebuah organisme kehidupan. Sel bisa dilihat seperti sekarang ini, tentunya menjalani serangkaian pengujian dan pengamatan ilmiah dari waktu ke waktu menggunakan metode ilmiah. Sel ditemukan diawali dengan penemuan mikroskop yang dapat melihat benda yang memiliki ukuran sangat kecil. Berawal dari sini, penelitian-penelitian untuk mengungkap materi pada tubuh makhluk hidup sedikit demi sedikit mulailah dilakukan sampai pada abad 21 ini, menggunakan mikroskop elektron untuk mengamati sel pada ukuran yang sangat kecil sekali. Pada materi ini, kita akan mengulas penelitian asal mula ditemukan sel pada makhluk hidup yang dilakukan oleh para ilmuwan pada masa dahulu kala. Nah, sejarah sel ditemukan pertama kali oleh Robert Hooke pada tahun 1635 hingga 1703. Ia mencoba melihat struktur sel pada sayatan gabus di bawah mikroskop, dan hasilnya pengamatannya diketahui terlihat rongga-rongga yang dibatasi oleh dinding tebal. Jika dilihat secara seksama atau keseluruhannya, strukturnya itu mirip sarang lebah. Satuan terkecil dari rongga tersebut itu dinamakan sel. Lalu yang kedua ada Schleiden pada tahun 1804 hingga 1881 dan Teschwan pada tahun 1810 hingga 1882. Mereka mengamati sel-sel jaringan hewan dan tumbuhan. Nah, Schleiden mengadakan penelitian terhadap tumbuhan. Setelah itu mengamati tubuh tumbuhan. Ia menemukan bahwa banyak sel yang menyusun tubuh-tumbuhan tersebut. Akhirnya, ia menyimpulkan bahwa satuan terkecil dalam tumbuhan ialah sel. Dan Schwann melakukan penelitian terhadap hewan juga. Ternyata dalam pengamatannya tersebut, ia melihat bahwa tubuh hewan juga tersusun dari banyak sel. Selanjutnya, ia menyimpulkan bahwa satuan terkecil dari tubuh hewan tersebut ialah sel. Dari dua penelitian tersebut, keduanya menyimpulkan bahwa sel merupakan unit terkecil pada penyusunan makhluk hidup. Nah, yang ketiga ada Robert Brown pada tahun 1831. Brown mengamati struktur sel pada jaringan tanaman anggrek dan melihat benda kecil yang terapung-apung dalam sel yang kemudian diberi nama inti sel atau nukleus. Berdasarkan analisisnya diketahui bahwa inti sel selalu terdapat dalam sel hidup dan kehadiran inti sel itu sangat-sangat penting, yaitu untuk mengatur segala proses yang terjadi di dalam sel tersebut.
Nah, yang keempat, Felix Durjadin dan Johannes Brookingen. Pada tahun 1835, setelah mengamati struktur sel, Felix Durjadin dan Johannes Brookingen melihat ada cairan di dalam sel. Kemudian cairan itu diberi namanya protoplasma. Nah, yang kelima ada Max Koltz pada tahun 1825 sampai 1874. Ia menegaskan bahwa protoplasma merupakan dasar-dasar fisik kehidupan. Protoplasma merupakan tempat terjadinya proses hidup. Dari pendapat beberapa ahli biologi tersebut akhirnya melahirkan beberapa teori sel antara lain. Yang pertama, sel merupakan unit struktural makhluk hidup. Yang kedua, sel merupakan unit fungsional makhluk hidup. Yang ketiga, sel merupakan unit reproduksi makhluk hidup. Dan yang keempat ialah sel merupakan unit hereditas. Nah, penelitian-penelitian inilah yang pada awalnya dari penggunaan bagian-bagian sel yang lebih spesifik lagi seperti organela, mitokondria, ribosom, badan Golgi, retikulum endoplasma, lisosom, dan lain-lain yang terdapat pada sel yang memiliki fungsi yang spesifik. Ini dia perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Sel itu terdiri dari membran permukaan sel, sitoplasma, nukleus atau inti sel, dan dinding sel. Nah, yang pertama, membran permukaan sel. Bayangkan saja membran ini seperti kulit balon yang melindungi isi sel. Ini adalah lapisan tipis yang mengelilingi seluruh sel. Nah, fungsinya itu untuk melindungi bagian dalam sel, mengatur apa saja yang boleh masuk dan keluar dari sel seperti penjaga gerbang. Nah, yang terakhir, membantu sel berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, yang kedua ialah sitoplasma. Ini adalah cairan kental di dalam sel, seperti jelly. Di dalamnya itu terdapat berbagai struktur sel organela yang mengambang. Nah, fungsinya yaitu untuk tempat terjadinya berbagai reaksi kimia penting, menyimpan bahan-bahan yang dibutuhkan sel, serta membantu pergerakan bahan-bahan di dalam sel tersebut. Nah, yang ketiga, nukleus atau inti sel. Anggap saja ini sebagai otak sel. Nah, si nukleus ini adalah struktur bulat yang berada di tengah sel pada sel eukariota. Fungsinya yaitu untuk menyimpan DNA atau informasi genetik sel, mengontrol aktivitas sel, serta mengatur proses pembelahan sel. Nah, yang terakhir yaitu dinding sel. Tidak semua sel memiliki dinding sel. Misalnya sel hewan tidak memiliki dinding sel. Dinding sel ini dapat ditemukan pada sel tumbuhan, jamur, serta bakteri. Bayangkan saja ini seperti lapisan pelindung ekstra di luar membran sel. Fungsinya yaitu memberikan perlindungan tambahan, membantu mempertahankan bentuk sel, serta mencegah sel pecah jika terlalu banyak air masuk pada sel tumbuhan. Nah, jadi dinding sel ini yaitu sebagai pembungkus seluruh sel tumbuhan yang mengelilingi membran permukaan sel. Salah satu zat penyusunnya yaitu sel selulosa. Apa saja sih yang terkandung di dalam inti sel? Inti sel ini terdiri dari nukleus, kromatin, nukleoplasma, dan membran inti. Nukleus ini adalah anak inti sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis RNA. Kromatin adalah bagian inti sel yang menjadi tempat kromosom. Kromatin juga mengandung kromosom berupa DNA yang telah diguling oleh protein, yaitu protein histon. Tugasnya menggulung kromosom, ukurannya besar dan jumlahnya sedikit. Protein non-histon tugasnya menggulung kromosom dan memperbaiki kromosom yang rusak atau mutasi, ukurannya kecil dan jumlahnya banyak. Nukleoplasma adalah cairan yang terdapat di dalam inti sel. Membran inti adalah lapisan terluar inti sel yang terdapat pada organisme eukariotik.
Membran inti ini memiliki pori-pori kecil yang berfungsi sebagai tempat keluar masuk zat dan melindungi kromosom agar tidak bercampur dengan molekul besar dan sitoplasma. Sitoplasma merupakan bagian di luar inti sel dan di dalam membran sel yang terdiri dari padat dalam cair atau bisa disebut juga dengan sitosol. Setiap organel ini dikhususkan untuk fungsi tertentu. Retikulum endoplasma kasar atau yang bisa disingkat dengan REC terdiri dari jaringan ruang pipih yang dilapisi dengan membran. Permukaannya tampak kasar jika dilihat menggunakan bantuan mikroskop elektron. Hal ini karena partikel kecil yang disebut ribosom menempel di permukaan luarnya. Nah, permukaan luar REC ini bersambungan dengan selubung inti. Fungsi REC ialah untuk mensintesis protein bersama ribosom yang akan digunakan di membran atau luar sel. Nah, yang kedua itu ada retikulum endoplasma halus atau yang bisa disingkat dengan REH. REH ini adalah retikulum endoplasma yang tidak terdapat ribosom padanya. Letaknya itu jauh dari membran inti, dan REH ini terhubung ke REC. Fungsi dari REH ialah tempat sintesis lemak untuk hormon, metabolisme karbohidrat, penyimpan kalsium, detoksifikasi racun, dan mensintesis zat seperti lemak dan steroid. Nah, yang ketiga ada ribosom. Ribosom adalah struktur bulat kecil. Ribosom menempel pada membran retikulum endoplasma atau terletak bebas di sitoplasma. Ribosom dibutuhkan untuk mensintesis protein di dalam sel. Nah, sitoskeleton ialah rangka sel yang terdapat pada sitosol. Fungsi utama dari sitoskeleton yaitu untuk pemberi bentuk sel, alat pengatur pergerakan sel dan perpindahan organel, serta pengatur gerak kromosom dan organel pada saat pembelahan sel berupa benang spindle. Nah, lisosom ialah kantung yang berfungsi untuk mencerna makromolekul yang masuk ke dalam sel secara fagositosis dan hanya ditemukan pada sel hewan saja. Lisosom ini berisi enzim hidrolitik yang dapat mencerna karbohidrat, protein, lemak, dan lain-lain. Badan Golgi ialah berfungsi sebagai tempat modifikasi protein yang disintesis ribosom untuk diubah menjadi enzim, hormon, protein struktural, atau organel baru. Vakuola ialah ruang berisi cairan yang dikelilingi oleh membran. Nah, vakuola ini bertugas untuk menyimpan zat di dalam sel. Mitokondria ialah organel yang melakukan respirasi aerobik. Nah, selama respirasi aerobik, zat makanan akan dioksidasi untuk melepaskan energi. Energi inilah yang dapat digunakan oleh sel untuk melakukan aktivitas sel seperti pertumbuhan dan reproduksi. Sentrosom ialah organel sel yang hanya ditemukan pada sel hewan saja. Organel ini memiliki peran penting dalam pembelahan sel. Peroksisom ialah bagian kecil yang sangat penting di dalam sel kita. Ia bekerja sebagai seorang pembersih dan juga membantu mengubah lemak menjadi energi. Meskipun ukurannya sangat kecil, peroksisom memiliki peran yang besar dalam menjaga kesehatan tubuh. Protoplasma atau sitosol ialah bagian cair dalam sitoplasma. Ini adalah cairan yang mengisi ruang di dalam sel di luar organel. Sitosol atau protoplasma mengandung berbagai zat terlarut, seperti protein, ion, dan molekul kecil lainnya.
Kloroplas adalah bagian dari sel tumbuhan yang berfungsi untuk melakukan fotosintesis. Mereka mengandung pigmen hijau yang disebut dengan klorofil yang menangkap energi cahaya matahari. Nah, energi ini digunakan untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula dan oksigen. Platisda adalah bagian dari sel tumbuhan dan alga yang memiliki berbagai fungsi, seperti menyimpan makanan atau melakukan fotosintesis. Selulosa adalah serat alami yang membentuk dinding sel pada tumbuhan. Ini adalah molekul panjang yang terdiri dari rantai glukosa yang kuat dan tahan lama. Plasmodesmata ialah saluran kecil yang menghubungkan sel-sel tumbuhan satu dengan yang lain. Mereka memungkinkan transportasi air, nutrisi, dan sinyal kimia ke antar sel sehingga membentuk sel-sel berkomunikasi dan bekerja sama. Nah, itu kan beberapa contoh dari sel yang sudah aku berikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, tekan tombol loncengnya, dan komen di bawah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.